Halo Pips, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 5C ingin menjelaskan tentang dampak buruk pada kehamilan akibat kerja. Kelompok kami terdiri dari Ratu Sheila Annamira, Anissa Mawardani, dan Septiana Renata. Don't worry, video ini telah diizinkan untuk tayang di YouTube channel Mendadak Daring. Let's check this out. PAK pada ibu hamil, penyebab dan dampaknya. Yang pertama, hipertensi. Ibu bekerja mempengaruhi faktor resiko kejadian hipertensi pada ibu hamil dengan resiko 7,6 kali lebih besar terjadinya hipertensi. Wanita hamil yang melakukan pekerjaan yang mengharuskan untuk berdiri lama beresiko adanya peningkatan 20-60% hipertensi pada pekerjaan yang banyak menuntut kegiatan fisik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sukti Triyanti bahwa ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan hipertensi pada wanita hamil, di mana ibu hamil yang berstatus bekerja beresiko lebih tinggi sebesar 3,9 kali menderita hipertensi kehamilan dibandingkan ibu hamil yang tidak bekerja. Penyakit hipertensi dalam kehamilan menjadi penyebab dari kelahiran mati dan kematian perinatal yang disebabkan oleh partus prematurus. Hipertensi dalam kehamilan memengaruhi sekitar 10% dari semua perempuan hamil di seluruh dunia. Penyakit dan kondisi ini termasuk preeklamsia dan eklamsia, hipertensi gestasional, dan hipertensi kronik. Hipertensi dalam kehamilan adalah penyebab penting morbiditas akut berat, cacat jangka panjang, dan kematian ibu serta bayi. Yang kedua ada sakit atau nyeri punggung. Penyebab nyeri biasanya memuncak pada usia gestasi 36 minggu dan akan menurun kemudian. Biasanya secara substansial membaik 3 bulan pasca persalinan. Nyeri punggung yang terus-menerus dapat terjadi pada wanita dengan nyeri pinggang dan panggul belakang, nyeri punggung pada awal kehamilan, dan lain-lain. Sepanjang kehamilan, wanita mengalami perubahan fisiologis yang disebabkan oleh kebutuhan anatomis dan fungsional. Perubahan higienis mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan biasanya menimbulkan rasa sakit, termasuk sakit punggung bawah. Selama kehamilan, relaksasi sendi di bagian sekitar panggul dan punggung kemungkinan terjadi akibat perubahan hormonal. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan bagi otot untuk memendek jika otot abdomen meregang, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan otot di sekitar panggul dan punggung bawah dan tegangan tambahan dapat dirasakan di atas ligamen tersebut. Akibatnya, nyeri punggung yang biasanya berasal dari sakroiliaka atau lumbar dan dapat menjadi gangguan punggung jangka panjang jika keseimbangan otot dan stabilitas pelvis tidak dipulihkan setelah melahirkan dan postpartum. Selanjutnya ada stres kerja. Berbagai karakteristik pekerjaan dapat menjadi stresor, termasuk pekerjaan mengurus rumah tangga, jam kerja yang lebih dari 42 jam seminggu, pekerjaan berdiri lama lebih dari 6 jam sehari, dapat menimbulkan tekanan fisik dan psikologis sehingga berkontribusi terhadap komplikasi persalinan. Selanjutnya adalah gejala dan keluhan. Yang pertama itu adalah nyeri punggung bawah dikarenakan beberapa aktivitas yang dilakukan tidak benar seperti mengangkat barang berat dan berdiri terlalu lama serta postur tubuh yang tidak sesuai. Yang kedua adalah stres, yaitu kebisingan di tempat kerja dapat menimbulkan gangguan fisiologi dan fungsi pendengaran dapat terganggu, serta suara yang tidak dikehendaki juga dapat menimbulkan sulitnya untuk berkonsentrasi. Yang ketiga adalah pusing, mual, dan muntah. Pada saat hamil, hormon estrogen akan meningkatkan indera penciuman sehingga ibu hamil dapat lebih rentan terpapar bau yang menyengat. Selanjutnya masuk ke faktor risiko. Faktor risiko di lingkungan kerja sangat beragam, seperti pertama faktor fisik yang meliputi kebisingan, radiasi, intensitas cahaya, suhu ekstrim, tekanan darah tinggi, dan getaran. Kedua, faktor biologi yang meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang ketiga, faktor kimia yang meliputi debu, gas, asap, dan partikel. Yang keempat adalah faktor psikologi yang meliputi komunikasi waktu kerja dan suasana kerja. Kelima, faktor ergonomi yang meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh, serta yang lain-lainnya. Masuk ke pembahasan pekerja yang berisiko. Yang pertama itu adalah sistem kerja shift. Yang kedua, jam kerja yang lama, lebih dari 42 jam per minggu. Dan terakhir adalah waktu istirahat rata-rata 1 jam dan kegiatan lain yang berisiko. Biasa juga ibu hamil bila pulang dari kerja langsung akan mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, memasak, dan lain-lain. Menurut Badan Pusat Statistik 2017,
Jumlah wanita subur yang bekerja 67,70% dengan 87% bekerja pada sektor industri dengan rata beban kerja lebih dari 42 jam per minggu dengan 6 hari kerja. Beban kerja yang berat dapat meningkatkan hormon prostaglandin. Dengan peningkatan hormon inilah yang dapat memicu terjadinya persalinan lebih dini. Masuk ke pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium yang mencakup pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, urin, kadar gula darah, dan yang lain. Dapat dilihat di Permenkes RI nomor 59 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas. Selanjutnya adalah USG, pemeriksaan yang menggunakan gelombang ultrasonik yang mendapatkan gambaran dari janin, plasenta, dan uterus. Selain melakukan pemeriksaan penunjang, ibu hamil juga perlu melakukan deteksi dini pada kondisi kesehatannya. Deteksi dini merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan kesakitan atau kematian melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang intensif terhadap adanya resiko pada ibu hamil. Deteksi dini dapat dilakukan melalui antenatal care. Antenatal care adalah pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas yang diberikan oleh dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lain yang terlatih dan profesional kepada ibu hamil. Tujuan antenatal care adalah untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan dalam kehamilan ibu agar masalah tersebut dapat ditangani sebelum terjadinya gangguan kesehatan pada kehamilan ibu. Kunjungan antenatal care minimal dilakukan 4 kali dalam satu kehamilan. Yang pertama, 1 kali dalam trimester pertama, lalu 1 kali dalam trimester kedua, dan yang terakhir 2 kali dalam trimester ketiga. Pelayanan antenatal care antara lain yang pertama, pemeriksaan fisik seperti menimbang berat badan, mengukur tekanan darah, maupun mengukur tinggi fundus uteri. Lalu pemberian imunisasi tetanus toksoid dan pemberian tablet zat besi, dan juga temu bicara atau konseling. Lalu yang terakhir adalah program promosi dan pencegahan dampak buruk pada kehamilan akibat kerja. Program pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan kesehatan tentang gizi ibu hamil. Pemenuhan gizi ibu hamil merupakan hal terpenting pada masa kehamilan. Dengan mendapatkan gizi yang seimbang dan baik, ibu hamil dapat mengurangi risiko kesehatan pada janin ataupun pada sang ibu. Oleh karena itu, memperhatikan asupan makanan dan juga nutrisi sangatlah penting dilakukan oleh ibu hamil maupun keluarganya. Lalu, hal yang kedua yang dapat dilakukan adalah pemberian cuti hamil. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 menyebutkan bahwa pekerja perempuan hamil diberikan waktu cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Thanks for watching.